Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrean Pramana Putra, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Prodi PGSD dengan NIM 878169582. Di video kali ini saya ingin mengulas topik yang sangat mendasar tapi krusial bagi kita semua, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Seringkali kita berpikir pendidikan itu ya sekedar proses belajar mengajar di kelas. Padahal kalau kita bedah lebih dalam, pendidikan itu punya akar teoritis dan filosofis yang sangat kuat. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan itu bukan searah, melainkan sebuah hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Bagaimana lengkapnya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang bagaimana filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Jadi berdasarkan BMP yang saya pelajari, filsafat ilmu di sini bertindak sebagai pengawas sekaligus fondasi. Dia mengawasi 3 hal penting, yaitu eksistensi, keilmiahan, dan nilai dari ilmu pendidikan itu sendiri. Artinya, filsafat ilmu memastikan agar praktik-praktik pendidikan yang kita jalankan tidak melenceng dari kaidah ilmiah dan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya pengawasan ini, ilmu pendidikan menjadi semakin kuat secara teoritis dan sistematis, serta diakui keilmiahannya karena punya arah yang jelas. Nah, menariknya, hubungan ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Di satu sisi, filsafat mengawasi pendidikan, tapi di sisi lain, praktik pendidikan juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Ketika pendidikan berhasil menghasilkan manusia-manusia yang kritis, berkarakter, sehat secara jasmani dan rohani, maka akan memberikan bahan bakar atau input baru bagi filsafat ilmu. Fenomena pendidikan yang terus berkembang memicu para filsuf untuk terus memperbarui teori, menggali pemikiran baru, dan membedah dinamika sosial yang ada. Jadi, keduanya saling menghidupkan. Selanjutnya, tentang mengapa filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analis dalam membedah persoalan pendidikan. Nah, jawabannya ada di 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, filsafat membantu kita melihat apa sebenarnya hakikat dari pendidikan itu. Apakah sekedar transfer ilmu atau pembentukan karakter manusia seutuhnya? Secara epistemologi, kita dibantu untuk melihat bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Metodenya seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa, dan apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ini. Dan yang terakhir, secara aksiologi, di sini kita membedah masalah nilai. Untuk apa ilmu itu digunakan, apa kemanfaatannya bagi masyarakat. Ketika ada masalah kompleks dalam dunia pendidikan, misalnya penurunan moral atau kurikulum yang kurang efektif, 3 pisau analis ini membantu kita membedah akar masalahnya secara mendalam, bukan hanya di awang-awang atau di permukaannya saja. Lalu, bagaimana contoh konkretnya di dunia nyata? Kita bisa melihat dari lahirnya sebuah paradigma pendidikan. Di BMP yang telah saya pelajari dijelaskan bahwa paradigma adalah pola pikir atau model yang diakui bersama. Contoh paling nyatanya adalah perubahan paradigma dari waktu ke waktu karena tuntutan zaman. Dulu masyarakat menganut pola pikir atau dalil banyak anak banyak rezeki. Nah, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan dinamika ekonomi serta kesadaran pentingnya pendidikan tinggi, paradigma itu bergeser. Orang tua sekarang mulai berpikir rasional bahwa 1 atau 2 anak saja cukup, asalkan pendidikannya terjamin sampai jenjang tertinggi agar masa depannya jelas. Pergeseran paradigma berpikir ini pada akhirnya mempengaruhi kebijakan negara, pembuatan kurikulum yang adaptif hingga metode pembelajaran di kelas yang kini lebih berpusat pada siswa agar mereka siap menghadapi tantangan ke abad 21 ini. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu bukan sekedar teori usang yang ada di awang-awang. Filsafat ilmu ini adalah alat pengawas sekaligus kompas yang membuat ilmu pendidikan kita tetap kokoh, ilmiah, dan humanis. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada video singkat kali ini. Semoga bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua dalam melihat dunia pendidikan. Saya Andrean Pramana Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.